Pencurian sepeda motor beraksi di salah satu rumah warga di Desa Ngroto, Grobogan viral di media sosial. Pelaku beraksi pada dini hari di saat penghuni rumah tertidur pulas. Aksi pelaku curanmor terekam CCTV saat beraksi di Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Korban mengatakan pelaku beraksi saat dini hari dan seluruh penghuni rumah tidur pulas. Pada saat pagi hari, korban mengetahui jika salah satu motor yang diparkirkan di dalam rumahnya hilang. Kapolsek Gubuk mengatakan saat ini dalam penyidikan meminta keterangan saksi maupun video rekaman CCTV yang menangkap aksi pelaku pencurian motor. Jadi posisi yang belakang, belakangnya. Dari hasil pemeriksaan di CCTV terlihat masih agak jauh, kita masih upaya akan koordinasi dengan Polres, Resmob juga, polsek yang lain untuk bisa cepat terungkap kejadian tersebut. Berapa unit? Ada 1 unit yang diambil. Dari hasil TKP, kendaraan ada di rumah, di dalam rumah, namun pintu tidak dalam keadaan terkunci sehingga pelaku dengan mudahnya masuk ke dalam rumah. Yang juga jadi sorotan saudara, selebritas Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijong bebas dari lapas pemuda kelas 2A Tangerang Rabu 7 Januari 2026. Ijong mendapat cuti bersyarat dari Ditjen Pemasyarakatan setelah menjalani masa hukuman selama 8 bulan penjara dan dianggap berkelakuan baik. Kepala Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang, Yogi Suhara bilang, Ijong bebas melalui program integrasi sesuai ketentuan undang-undang tentang pemasyarakatan. Meski bebas bersyarat, Ijong tetap wajib lapor dan mendapat bimbingan dari Balai Pemasyarakatan hingga 8 Maret mendatang. Yang bersangkutan telah melaksanakan pidananya dan berkelakuan baik di dalam untuk melaksanakan cuti bersyarat di luar. Dan nanti pada tanggal 8 Maret yang bersangkutan telah habis melaksanakan cuti bersyaratnya, yaitu diserah terimakan ke Bapas. Yang bersangkutan harus lapor ke Bapas dan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun. Jikalau yang bersangkutan melakukan pelanggaran akan dikembalikan ke dalam lapas untuk dicabut cuti bersyaratnya. Influencer yang juga dokter kecantikan Richard Lee diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama 9 jam. Meski begitu, pemeriksaan Richard sebagai tersangka kasus pelindungan konsumen dihentikan sementara karena Richard mengeluhkan sakit. Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa dokter sekaligus influencer kecantikan Richard Lee soal dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Richard Lee diperiksa sebagai tersangka selama 9 jam pada Rabu kemarin. Namun, pemeriksaan harus dihentikan sementara setelah tersangka Richard mengeluhkan kondisi kesehatannya. Penyidik bilang, pada pertanyaan ke-73 dari 85 pertanyaan, tersangka Richard Lee mengeluh sakit sehingga tim penyidik menghentikan pemeriksaan. Pemeriksaan dilanjutkan pekan depan setelah kondisi kesehatan Richard membaik. Mendekati pukul 22.00, merasa kurang enak badan. Ya, merasa kurang enak badan dan dari pihak pendamping atau penasihat hukumnya meminta untuk menghentikan pemeriksaan, untuk melakukan istirahat. Namun tadi berdasarkan keputusan dari penyidik pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, penyidik memutuskan bahwa pemeriksaan dihentikan saat ini pada di pertanyaan 73 tadi, dan nanti akan dijadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan sampai ke pertanyaan 85 yang akan dijadwalkan minggu depan. Sebelumnya, penetapan Richard Lee sebagai tersangka merupakan buntut dari laporan influencer kecantikan Samira Farahnas atau yang dikenal dengan nama Doktif alias Dokter Detektif. Doktif melaporkan Richard Lee atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen pada 2 Desember dan 15 Desember lalu, Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu pada Rabu kemarin, 7 Januari 2026, Doktif mendatangi Polda Metro Jaya mengawal pemeriksaan Richard Lee sebagai tersangka.
Doktif menyebut sudah pernah dimintai klarifikasi oleh penyidik terkait laporannya kepada Richard Lee. Doktif pada 12 Desember lalu juga telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik yang juga dilaporkan Richard Lee di Polres Metro Jakarta Selatan. Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga yang ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh Doktif dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi, dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement-statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu White Tomato itu adalah produksi dari Goddess Skin Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu. Dan untuk TSK di Polres Jakarta Selatan pun sama, kasusnya dugaan Doktif sama dikondisikan, ya. Tetapi Doktif tidak gentar. Kenapa? Karena pada saat itu Doktif mengatakan, Richard, kamu nggak punya surat izin praktek kan di klinik? Itu semua dengan fakta, data, dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, Doktif punya data, Doktif punya saksi yang memang di situ, di klinik tersebut, DRL tidak meletakkan surat izin prakteknya. Industri kecantikan lokal sempat heboh dengan kehadiran Doktif alias dokter detektif terkait persaingan skincare lewat uji laboratorium independen yang ia lakukan. Doktif disebut membawa standar baru dalam transparansi produk kecantikan dan membuat pengusaha produk kecantikan tidak lagi overclaim. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, dan juru kamera Muhammad Zamzari dari Polda Metro Jaya Jakarta. Nanda, untuk saat ini pemeriksaan influencer Richard Lee akan dilanjutkan pekan depan setelah Richard Lee diperiksa selama 9 jam kemarin. Lalu seperti apa keterangan polisi pasca pemeriksaan tersangka Richard Lee? Juno, yang sampai dengan saat ini kita tunggu adalah terkait dengan penjadwalan lanjutan untuk Richard Lee setelah kemarin pemeriksaan dihentikan karena alasan Richard Lee sakit atau tidak enak badan. Jadi memang kalau menurut informasi dari Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ronald Triman Juntak bahwa pemeriksaan akan dilanjutkan pekan depan karena pemeriksaan kemarin atau awal begitu ya, ada sebanyak 85 pertanyaan memang yang ditargetkan, tapi Richard Lee hanya bisa menjawab 73 pertanyaan, yang artinya sisa pertanyaan ini akan ditanyakan pekan depan. Yang ini akan kita cermati kapan sebenarnya proses pemeriksaan lanjutan akan dilakukan. Tapi kalau melihat dari duduk perkara masalah ini, Juno dan juga saudara, tampak ini memang cukup panjang antara perseteruan Richard Lee dengan Doktif atau dokter detektif yang dengan nama aslinya adalah Samira Farahnas, yang sebenarnya awal mulanya dari Doktif, Juno dan juga saudara, yang pada saat itu memang ia kerap sekali melakukan investigasi terhadap produk-produk kecantikan. Salah satu yang dilakukan adalah produk kecantikan milik Richard Lee. Nah, setelah dilakukan uji laboratorium oleh Doktif itu sendiri, ada ditemukan beberapa produk kecantikan milik Richard Lee. Saya sebutkan beberapa diantaranya seperti tadi sudah disampaikan, ada produk yang seharusnya mengandung kandungan white tomato, tapi pada saat uji laboratorium ini tidak demikian. Dan juga ada lagi untuk produk DNA salmon yang ditemukan bahwa kondisi barang yang dibeli dengan harga yang cukup fantastis atau juga tidak murah begitu ya, diklaim sudah tidak steril lagi. Itu beberapa di antaranya. Nah, jadi setelah itu ia tidak langsung membuat laporan, Juno dan juga saudara, tapi ia melayangkan hal-hal tersebut disebar ke media sosial milik Doktif atau Samira. Nah, karena tidak terima dan citra Richard Lee yang dikenal sebagai edukator produk kecantikan dan juga suka mengkritik untuk produk-produk kecantikan yang abal-abal, ia merasa ini merupakan bentuk untuk menyerang bisnisnya dan juga kredibilitasnya. Maka ini semakin memanas, perang narasi pun bergulir di media sosial keduanya, sehingga diputuskanlah oleh Doktif di Desember 2024 ia melaporkan Richard Lee terkait dengan tadi dugaan pelanggaran terhadap produk kecantikan yang saat ini dilayangkan di Polda Metro Jaya. Nah,
memang berlangsung sampai 1 tahun lamanya, Juno dan juga saudara, sehingga kemarin Polda Metro Jaya di Desember 2025 akhirnya memutuskan melihat status atau perkara ini naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan Richard Lee sebagai tersangka. Kemudian juga tidak hanya itu, ini masih terus berjalan untuk proses Richard Lee di Polda Metro Jaya. Dan kalau melihat lagi, sebenarnya laporan tidak hanya dilayangkan oleh Doktif kepada Dr. Richard Lee saja, tapi juga ada laporan Richard Lee terhadap Doktif atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Richard Lee di Polres Jakarta Selatan yang saat ini pun sedang bergulir. Artinya, Juno, ada 2 perkara di sini yang berjalan, baik itu di Polda Metro Jaya dan juga di Polres Jakarta Selatan, yang kalau untuk kasusnya Doktif, yakni laporan Richard Lee untuk Doktif di Polres Jakarta Selatan, saat ini memang tahapnya masuk ke mediasi. Artinya baik tersangka, terlapor ataupun pelapor ini akan dimediasi terlebih dahulu di sana. Jika memang tidak menemui titik temu, maka tersangka akan dipanggil untuk proses selanjutnya. Ini yang sama-sama kita cermati sebenarnya untuk kedua belah pihak yang memang sudah berseteru cukup lama ini, bagaimana kemudian ke depannya, dan apakah memang nanti ketika proses pemeriksaan lanjutan terhadap Richard Lee di pekan depan akan dalam tanda kutip ditahan ataukah tidak, ini yang sama-sama kita cermati bersama. Sementara demikian, Juno, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dan juga Muhammad Zamzari dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Kita ke informasi lain, saudara. Tumpukan sampah di tempat umum jadi masalah di sejumlah daerah. Akibatnya, aktivitas warga jadi terganggu. Kemacetan sepanjang 3 km akibat tumpukan sampah terjadi di Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu pagi. Menurut warga, tumpukan sampah sudah terlihat sejak beberapa hari terakhir dan belum seluruhnya terangkut. Selain memicu kemacetan, bau busuk juga mengganggu pengguna jalan. Oh, ganggu banget sih pasti. Soalnya bau juga kan, apalagi kalau hujan juga. Nah, terkait kemacetan parah sampai belakang? Parah sampai danau. Estimasi 2-3 kilo atau? Sekitar segitu sih. Sekitar ada 3 kiloan ada ya? Ada. Nah, ini tiap hari seperti ini? Tiap hari. Kalau belum diberesin juga pasti begini. Di Kota Depok, tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS Bakti Jaya, Sukmajaya, luber hingga menutupi jalan. Selain mengeluarkan bau busuk, aktivitas warga menjadi terganggu. Penumpukan sampah yang terjadi sejak 2 minggu terakhir diperparah dengan antrean truk sampah di TPA Cipayung. Ya, sebetulnya sampah setiap hari diangkut ya Mbak, cuman karena kendala TPA yang lagi kacau, bahkan dari hari Sabtu pun mereka belum buang hari Senin. Dampaknya ya ke TPS semuanya seperti ini Pak. Musim hujan ini ya memang longsor juga. Nah, mungkin karena kondisi TPA-nya udah overload atau segala macam, saya juga kurang paham. Gitu. Oh, berarti terdampak ke TPS ya Bang? Iya, banyak betul. TPS yang seperti ini berarti? TPS seperti ini. Warga berharap pihak-pihak berwenang segera memberikan solusi nyata agar lingkungan kembali bersih dan aktivitas warga tidak terganggu. Tim Liputan Kompas TV. Usai